Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi مجاهدين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, subuh ini kita akan melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu dalam kitab Sirrus Salikinnya di halaman 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca pula Allahumma biqadratika, Allahumma biqadratika ala tubba alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma biqadratika alayya tub alayya innaka tawwabur rahim wa bihilmika anni a'afu anni innaka antal ghaffarul halim wa bi'ilmika bi irfiq bi innaka anta arhamur rahimin, innaka anta arhamur rahimin, innaka anta arhamar rahimin, wa bi malaki wa bi mulki li malakani nafsi wa la tusallituha alayya innaka antal malikul jabbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li dhanbi innaka anta rabbi wa la yaghfiru dhunuba illa anta.
yang mana artinya dalam doa ini yang dibacakan bagi orang yang benar-benar menjalani jalan akhiratnya, berdoa, beramalan-amalan di waktu setelah subuhnya. Artinya, hai Tuhanku, dengan kuasamu, yaitu dengan kudrahmu, hai Tuhanku, dengan kuasamu atasku, alayya, atasku, beri olehmu taubat atasku, tub alayya, beri olehmu taubat atasku, karena bahwasannya engkaulah amat mengampuni dan yang amat mengasihani, dan dengan halim, dan dengan halimmu, halim itu kelembutanmu, dan dengan halimmu ya Allah, gitu, daripadaku maafkan olehmu daripadaku dosaku. Dan makna halim itu tiada lekas marah. Makna halim itu yaitu tiada lekas marah, karena bahwasannya engkaulah yang amat mengampuni lagi halim. Dan dengan ilmumu, dengan daku, kasih sayang olehmu dengan daku, karena bahwasannya engkaulah yang amat murah daripada segala yang murah. Dan dengan yang memiliki engkau bagiku, dan dengan yang memiliki engkau bagiku, memilikkan olehmu akan daku, akan diriku. Dan jangan engkau mengerasi akan dia atasku, karena bahwasannya engkaulah Raja yang gagah, Maha suci engkau ya Tuhanku, dan dengan pujimu kami memuji, tiada Tuhan hanya engkau, telah mengerja aku akan kejahatan, dan aku zalimkan akan diriku, maka ampuni olehmu bagiku akan dosaku, bahwa engkau itu Tuhanku, dan tiada yang mengampuni akan dosa itu hanya engkau. Ya, ini artinya pertama adalah minta ampun, ya. Meminta segala ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahnya cara berdoa orang-orang sufi, mereka berdoa itu dengan memasukkan sifat Allah, ya Allah, dengan kudrahmu ya Allah, gitu. Dengan kudrahmu ya Allah atas diriku, terimalah taubat, terimalah, beri taubatmu kepadaku, tub alayya, beri taubatmu. Maka itu yang dulu yang dimintakan bagi seorang yang salik itu, dia minta taubat yang pertama dulu, tapi ditawassulkan dengan sifat Allah yang bersifat kudrah. Allah mampu, Allah kuasa. Segala hamba-hamba yang banyak dosa Allah bisa aja, yaitu memberikan taubat. Maka di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkat kudrahmu, dengan berkat daripada kuasamu ya Allah, atas diriku terimalah taubatku.
Karena anta tawwabur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah daripada penerima taubat lagi Maha Penyayang. Satu, ini yang kita minta kepada Allah, taubat. Kalau sudah kita bertaubat, sebut yang menerima taubat. Taubatan tub, terimalah. Tidak ada yang dapat menerima taubat di alam ini kecuali engkau ya Allah. Anta innaka antat tawwabur rahim. Ditegaskan di situ. Innaka at-tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau tawwab. Tawwab menerima taubat. Kalau Allah itu dia bersifat tawwab, menerima taubat, berarti hamba-hamba yang banyak maksiat itu, asalkan dia minta taubat, Allah terima. Asalkan dia mau bertaubat, Allah akan terima itu daripada taubatnya. Makanya salik ini tidak langsung ya Allah terimalah taubatku, tidak. Mereka mengambil sifat Allah dengan kudrah, ya Allah, dengan kudrahmu ya Allah, beri kepada hamba doa, beri kepada hamba amalan yang bisa dapat mendekatkan diri kepadamu. Ini kudrah. Satu, doanya. Ya Allah, dengan kelembutanmu engkau bersifat halim. Halim itu bersifat halim, maka maafkanlah. Afa anni innaka antal halim. Ya Allah, dengan engkau bersifat halim, makna itu tidak lekas marah, lembut. Walaupun hamba melakukan maksiat-maksiat, tapi engkau maha lembut ya Allah. Karena sesungguhnya engkau itu adalah antal ghafarul halim. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, ya Allah, dan dengan ilmumu, wa bi ilmika bi irfik bi innaka anta arhamur rahimin. Dan dengan ilmumu ya Allah, dan dengan ilmumu, dengan daku kasih sayang olehmu dengan daku, karena bahwa sesungguhnya engkau adalah, yaitu daripada anta arhamar rahimin, sesungguhnya engkau lagi maha pengasih, lebih mengasih, anta arhamar rahimin, daripada segala murah. Engkau maha pemurah, lagi daripada segala pemurah. Maka oleh karena itu ya Allah, diriku ini adalah milikmu, tapi diriku ini zalim kepadamu ya Allah. Maka oleh karena itu, ampunilah segala dosa-dosaku. Faghfirli, faghfirli. Tidak ada yang dapat menguasakan diriku ini ya Allah. Hanya engkaulah yang mampu untuk menguasakan. Hanya engkaulah yang menguasai diriku. Antal malikul jabbar. Tidak ada yang dapat mengampuni. Makanya ada ulama itu amalannya bila dia dizolimin orang, bila dia datang musuh, mereka itu berdoanya, amalannya para wali, para ulama-ulama sufi itu, ya jabbar, ya jabbar, ya jabbar, ya qahar, ya qahar, ya qahar. Tidak ada makhluk yang dapat menyakitinku kecuali engkaulah yang melindungi semua. Ya Malikul Jabbar. Diri ini ya Allah zalim. Diri ini zalim kepadamu ya Allah. Tidak ada yang dapat. Diri ini yang memiliki ini adalah engkau. Wala tusallituha. Tidak ada yang dapat menguasai akan diriku ini kecuali engkau ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an aw zalamtu
Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas melainkan Engkau. Aku berbuat kejahatan, amiltu su'an aw zalamtu. Dirinya ini selalu berbuat dia maksiat, mengerjakan amiltu su'an, zalamtu nafsi. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan kezaliman pada dirinya. Maka itu faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Innaka anta rabbi la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi ada pasangan di situ ya. Doanya itu ada pasangan. Kita tulis biar enak lagi. Pertama adalah permintaan doa, ya Allah, dengan kudrahmu, dengan kudrahmu. Yang kita minta adalah daripada taubat. Terimalah taubat, terimalah taubat atasku, atasku. Terimalah taubat atasku. Ini yang kita minta. Sudah? Satu, dengan kudrahmu, terimalah taubat atasku. Maka sebut sifat Allah, karena engkau itu adalah innaka at-tawwabur rahim. Innaka at-tawwabur rahim. Innaka at-tawwabur rahim. Nah, ini dia. Kalau kita minta taubat, tub alayya, tub alayya, terimalah taubat atasku, maka sebut sifat Allah dengan taubat. Tawwab, tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau menerima taubat. Yang kedua, doanya dengan halimmu, dengan halimnya, dengan halimmu, pada yang wabi hilmika, dan dengan halimmu, kelembutanku, maka maafkan aku ya Allah, maafkan daripada kesalahan. Halim yang diminta dengan apa? Maafkanlah dariku ya Allah atas kesalahan, atas kesalahanku. Maka sebut sifat Allah di sini. Apa dia? Antal Halim. Sebutkan di sini Antal Ghaffarul Halim. Innaka antal Ghaffarul Halim. Nah, dijawab ujungnya Innaka antal Ghaffarul Halim. Innaka antal Ghaffarul Halim. Jadi ada pasangannya tu. Innaka antal Ghaffarul Halim. Ya. Di sini disebutkan Halim. Apa permintaannya? Maaf atas segala kesalahan. Di sini disebutkan Qudrah. Apa permintaannya? Taubat. Maka sebut nama Allah Tawwabur Rahim. Halim, maaf. Innaka antal Ghaffarul Halim. Yang ketiga, wa bi ilmika, dan dengan ilmu. Dengan ilmu.
bi'ilmika, bi'ilmika, dengan ilmumu, dengan kalimat ilmika. Irfiq bi, itu dia. Dan dengan ilmumu, dan dengan daripada kasihmu, wa bi irmika, dan dengan hal, dan dengan daripada ilmumu, dengan daku kasih olehmu. Irfiq itu kasih, kelembutan, kasih olehmu karena engkau adalah anta arhamur rahimin. Dah, di sini dengan ilmi, permintaannya apa? Kasih olehmu, kasih olehmu. Di sini irfiq, ya, kasih olehmu akan daku, akan daku. Kalimat di sini ya, dengan ilmu yang kita sebut Allah. Apa dia? Karena engkau adalah innaka anta arhamar rahimin. Jadi cara berdoa pun harus ada ilmunya nih. Anta arhamar rahimin. Jadi ada ilmunya. Kalau kita sebutkan Allah, ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, atau dengan kita minta rezeki, maka ujungnya kita ya antar razzaq. Jadi sesuai. Jadi sesuai, di ujungnya disebutkan. Kalau dia ilmu, minta kelembutan, maka sebut Allah, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemurah, segari pada segala yang maha pemurah. Engkau yang pemurah, yang tidak ada batasannya. Ini permintaannya. Kemudian yang keempat, di dalam doa ini disebutkan dengan tawassul sifat Allah. Apa dia? Wa bi malaktu, amin. Wa bi malaktu, dan wa bi malaktu, dan dengan yang memiliki engkau bagiku. Wa bi malaka li, dan dengan kerajaanmu, memiliki, bi mulki li malakani nafsi. Di sini disebutkan dengan, yaitu dengan bi malaki, bi mulki, mulki, yang menguasai diriku, yang menguasai diriku. Permintaannya dengan lafazkan wa bi mulki, wa bi ilmika, halim, qudrah, halim, bi ilmika, wa bi mulki, dengan diriku, yang diriku engkau miliki. Maka sebut sifat Allah di sini apa? Apa yang milikinya? Antal, innaka anta malikul jabbar. Jadi disebut dia ujungnya innaka antal malikul jabbar. Innaka antal malikul jabbar. Biasa bila dihayatin, antal malikul jabbar. Engkaulah yang menguasai diriku ya Allah. Tidak ada makhluk yang dapat menguasai dan menyakiti hatiku ya Allah, menyakiti tubuhku ini, kecuali engkau. Innaka antal malikul jabbar. Pak, doanya dengan bertawassul sifat Allah. Halim, Qudrah, untuk menerima taubat. Halim, kasih sayang. Ilmin, Halim itu maaf, bi ilmi, dengan kasih sayang. Kemudian mulk, dengan kerajaan, dengan menguasai. Kemudian dilanjutkan doanya, subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya Allah, oleh karena itu ini kan, dengan
Dibacanya ini orang sufi, barulah dibacanya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta, baru masuk dia apa? Diriku zalim ya Allah. Dengan tasbih tadi, dengan dibacanya tasbih, dengan dibaca tasbih subhanakallahumma wa bihamdika ila akhir, ya bacanya itu sampai habisnya. Dengan dibaca subhanakallah subhanakallahumma wa bihamdika, nah ila akhir, sampai habisnya tu, ya Allah, dengan maha suci kepada engkau tidak ada yang pantas yang disembahnya, diriku zalim, baru sebut kesalahannya, diriku ini zalim, membuat kesalahan, diriku melakukan kejahatan, kejahatan, terus diriku zalim ya Allah, zalim, maka oleh karena itu ampunilah segala dosa-dosaku. Nah, intinya ini tawasulnya, ini nama-nama sifat-sifat Allah, ujungnya ampunilah segala dosaku, ampunilah segala dosaku. Nah, jadi ada orang kalau dia berdoa, ya biasa aja, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau orang sufi tidak, dia bacakan ini dulu, baru masuk ke sini. Doanya sedikit, tawasulnya ini yang banyak. Ya begini. Nah, ini dia. Ya, baru disebutkan apa? Faghfirli dzambi. Faghfirli. Kalau bahasanya apa? Disebutkan yang kalau dia kelimanya ini, ya, kelimanya faghfirli. Maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah akan aku. Kenapa? Tidak ada yang bisa dapat mengampuniku. Doanya di ujungnya, innaka anta rabbi wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli, doanya minta ampun ini aja tuh. Tapi tawasulnya di sini apa? Innaka anta rabbi, innaka anta rabbi la yaghfiru dzunuba illa anta. Innaka anta rabbi la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kita minta ini faghfirli. Yang kita mohon itu kepada apa? Tidak ada yang bisa dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhanku. Innaka anta rabbi la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itulah dia doa yang di dalam ini berpasangan-pasangan sesuai dengan kita minta. Kalau minta rezeki, sebut nama Allah yang pemberi rezeki. Kalau kita minta diberikan oleh Allah kasih sayang, sebut Allah yang zat yang kasih sayang. Kalau kita minta diberikan oleh Allah keselamatan, sebut nama Allah ya salam. Ya salam. Bila kita minta daripada Allah, yaitu daripada dijaga diri kita, ya Jabbar, ya Qahhar, sebut sesuai dengan kondisi. Bila kita hendak membacakan nama-nama Allah Asmaul Husna itu semuanya, tak ada permohonan dibaca. Apa permohonan kita? Sebut salah satunya. Anta Razzaq. Anta Razzaq. Bila minta taubat,
Ya, minta taubatan. Innaka antat tawwab, innaka tawwabur rahim. Nah, itulah dia doa-doa yang dibacakan sesuai dengan mohon sesuai daripada apa yang kita sebutkan itu. Baik. Faghfirli, ini dia. Ampunilah kalau begitu ya Allah diriku ini dengan maha suci dengan ini subhanakallah dengan maha suci engkau ya Allah diriku berbuat kejahatan dan diriku zalim, ampunilah diriku. Mana dia ampuninya? Faghfirli. Apa yang kita sebutkan? Baru sebutkan sesungguhnya engkau itu Tuhan, la yaghfiru dzunuba illa anta. Dah. Selesai ini baca lagi. Ini dah mau selesainya. Dan baca olehmu dan baca pula Allahumma alhamni rusydi wa qini syarri nafsi. Hai Tuhanku, ilhamkan olehmu akan daku akan petunjuk. Ya Tuhanku, ilhamkan olehmu akan daku akan petunjuk dan peliharakan olehmu akan daku akan kejahatan diriku. Ilhamkan. Ilham itu Allah yang langsung berikan itu di dalam hati seorang hamba itu petunjuk itu. Maka yaitu rusydi. Beda dengan huda. Huda itu petunjuk. Kalau rusydi ini adalah jalan untuk mendapat petunjuk. Itu rusydi. Dia sama-sama kalau diartikan secara umum petunjuk. Tapi kalau bila jalan untuk mencapai petunjuk rusydi. Ilhamkan itu ya Allah. Saat kita mengaji, saat kita ibadah, saat kita berikan, ilhamkan di dalam hatiku. Allahumma ilhami rusydi wa qini syarri nafsi, dan jauhkanlah daripada kejahatan diriku. Wa qini ini ada arti jauhkan. Dalam doa kunut kan ada disebutkan waqina syarra ma qadait. Kalau tahu artinya itu lebih menghayatin. Doa yang amin yang kelima itu, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan jauhkanlah daripadaku kejahatanku, daripada kejahatan diriku, jauhkan bala-bala, jauhkan daripada mereka yang jahat kepadaku ya Allah. Waqini ya Allah. Dah, itu yang didoakan yang ketika berdoa di penghujungnya. Dan kemudian apa lagi? Baca olehmu Allahumma rzuqni halalan la tu'aqibni alaihi wa qana'ni bima razaqtani wa ista'malani bihi salihan taqabbalahu minni as'alukal afwa wal afiyata wa husnul yaqina wal mu'afatu fid dunya wal akhirah. Hai Tuhanku, beri olehmu akan daku rezeki yang halal, yang tiada engkau siksa akan daku atasnya, dan cukupkan olehmu akan daku dengan barang yang engkau beri rezeki akan daku, dan beri olehmu akan daku dengan dia akan berbuat amal yang saleh, dan terima olehmu akan daku daripadaku, taqabbal minni, dan aku memohonkan akan dikau akan maaf dan afiat dan sebaik-baik yakin dan maafat di dalam dunia dan akhirat. Nah, ini doa yang terakhir. Doa yang terakhir ini disebutkan apa dia?
minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna halalan. Ya Allah, Allahumma rzuqni halalan. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal. Rezeki yang engkau berikan itu adalah halal. La tu'aqibni, jangan sampai rezeki yang aku dapatkan itu ya Allah, rezeki yang halal, tidak engkau, jangan sampai rezeki yang dapat ini engkau siksakan gitu. Engkau beri siksa kepadaku rezeki yang kita dapat halal, tapi kita dapat siksa. Untuk apa banyak rezeki tapi tersiksa? Itu makanya minta doa. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal, tapi jangan engkau siksa. Tapi jangan engkau siksa kami ya Allah. Wa qana'ni bima razaqtani. Kalau engkau berikan rezeki, cukupkan dengan rezeki itu ya Allah. Jangan kami merasa, jangan aku merasa rezeki yang kau berikan kurang lagi. Qana'ni, merasa cukup apa adanya. Dan kalau engkau memberikan rezeki kepadaku, mohon kepada rezeki ya Allah, berikan kepada kami, jadikan rezeki itu untuk kami bisa berbuat amalan salihah. Ada orang rezekinya cukup, siang malam dia cari rezekinya diberikan oleh Allah, tapi dari rezekinya itu tidak bisa berbuat ibadah kepada Allah. Subuh tak bisa, sampai malam sanggup dia, tapi ketika subuh berat. Mengapa? Rezekinya itu tidak halal berkah. Dia minta hanya rezeki supaya diberikan rezeki, tapi bagaimana rezeki? Ya Allah, kalau engkau berikan rezeki ini, jangan sampai hamba tinggal ibadah. Solatnya jangan sampai tinggal ya Allah. Kalau engkau berikan rezeki, jangan sampai rezeki yang engkau berikan ini tidak dapat bersedekah. Berikan rezeki ini untuk bisa, yaitu berbuat amal yang saleh. Paham? Res? Satu. Ini ya. Apa yang kita minta tadi? Ya, adalah rezeki. Perhatikan Pak, saya ulang lagi. Nanti kalau lihat saya nanti hilang. Ini bagus. Ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki. Rezeki yang mana nih? Rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Halal. Ya, rezeki yang halal. Kalau dapat rezeki ini ya Allah, jangan sampai membuat aku mendapat tersiksa. Rezeki ini tidak menyiksaku, ya, menyiksaku. Rezeki ini tidak menyiksaku. Kemudian rezeki ini yang aku dapatkan ini ya Allah, apa dia? Diberikan kepadaku bima razaqtani wa qana'ni. Beri rezeki ini dan cukup, mencukupi akan rezeki itu, akan rezeki. Artinya apa? Merasa qanaah. Nah, merasa qanaah. Nih, satu. Jangan sampai dapat rezeki yang hari ini kurang juga. Dapat sekian, ini yang dapat rezeki, makanan dapat, alhamdulillah. Yang penting engkau ridho ya Allah. Dapat rezeki malam sampai siang malam, tapi tidak ridho, tapi tidak cukup. Satu, berikan, minta rezeki kepada Allah, tapi juga kita merasa cukup. Kemudian, ya Allah, bagikan kepadaku rezeki yang halal, tapi rezeki ini mengantarkanku untuk bisa dapat berbuat amal yang saleh. Rezeki yang dapat mengantarkan, yang dapat berbuat amal saleh. Ya, amal saleh kan. Ada orang yang rezekinya banyak tapi tak bisa bersedekah. Ada orang yang rezekinya banyak dapat tapi tak bisa dia salat. Ketika ditanya dia, ayo salat, dia sibuk dengan mengurus dagangannya, dia sibuk dengan pekerjaannya. Ketika panggilan azan berat. Jadi rezekinya itu ada, tapi rezekinya itu tidak mengantarkan dia itu beribadah kepada Allah. Wa amalan salih. Ini yang sangat penting ini.
Ya Allah, begini Engkau berikan mobil, Engkau berikan rumah, Engkau berikan, tapi mobil itu tidak mengantarkan dia ke pengajian, tidak mengantarkan dia ke masjid, tidak. Jadi bagaimana itu rumah itu rezeki, bagaimana rumah itu bisa menjadi tempat beribadah, tempat baca Quran, tempat berkumpul keluarga mengingat Allah, itu rezeki. Setiap apapun yang rezeki yang kita berikan, yaitu bagaimana supaya bisa untuk beramal soleh. Ya Allah, terimalah segala maafku. Kalau udah seperti itu baru minta terimalah segala, terimalah atas segala kesalahanku, maafku, segala maafku. Ini dipermintakan. Minta rezeki jauh, tapi ujungnya adalah terima segala maafku, yang kesalahanku. Kenapa di dunia? Dan bahwa sesungguhnya aku mohon kepadamu dunia, dan dengan penuh keyakinan dan keyakinan yang baik dan muafat, sesungguhnya itu adalah di dunia dan di akhirat itu. Sebaik-baik yakin, sebaik-baik muafat, baik itu di dunia maupun daripada akhirat. Mohon kepadaku ya Allah, mohon kepadamu ya Allah dari rezeki. Jadi yang rezeki yang diberikan oleh Allah ini kepada bapak, kepada ibu-ibu, teruslah mintakan rezeki. Allahumma rzuqni halalan tayyiban. Allahumma rzuqni halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadikanlah rezekiku ini bisa dapat untuk menuntut ilmu. Jadikan rezekiku ini bisa untuk dapat ibadah. Ada rezeki beli pakaian-pakaian yang untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu dapat rezeki ini, jalankan untuk ke anak yatim, berikan, jalankan untuk sedekah, bantu orang-orang yang sedang menuntut ilmu supaya mereka itu bisa membelikan daripada untuk belajarnya kitabnya, supaya apa? Supaya kita dapat manfaat. Dia yang mengaji, kita yang dapat manfaatnya. Jadi oleh karena itu, mintalah kepada Allah rezeki, tapi rezeki yang mengantarkan kita ibadah. Kita minta rezeki, kita sehat badan kita sehat, ini rezeki. Maka badan kita bagaimana supaya bisa kuat ibadah. Jangan sampai kita, ya Allah sehatkan badanku, tapi engkau berikan sehat, engkau tidak beribadah kepadaku. Ini tidak syukur, ini tidak fair kata Allah. Maka seharusnya engkau minta kepadaku rezeki, tapi rezeki itu bagaimana mengingatku. Baik, itulah dia ya, doa-doa yang dibacakan dengan penuh tawaduk, seperti yang bila kita hayatin ya, doa ini masing-masing kita pelajarilah, kita baca, kita hayatin. Pertama pelajarin dulu, pelajarin. Ini kita sudah baca, bukan hanya sekedar baca, kita makna-maknakannya sudah kita tahu kan. Nah, begitulah caranya. Jadi kesimpulannya, doa yang kita pelajarin hari ini adalah pertama, bila kita hendak berdoa, sebut nama Allah dan sifatnya. Apa tujuan kita, dan sebutkan daripada sifat tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari 5 ini ke ujungnya faghfirli, sebut nama Allah. Apa dia? La yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah dosaku ya Allah. Kenapa dosa? Kenapa tidak ada yang bisa dapat mengampuni dosa kecuali Anta ya Allah. Jadi oleh karena itu, inilah doa-doa yang kita bacakan. Kemudian yang terakhir, minta rezeki kepada Allah, tapi rezeki yang mengantarkan rezeki kita tidak tersiksa, batin kita tidak tersiksa. Makanya ada orang yang betul, ya Allah semua serba cukup ya Allah, rumah besar, mobil mewah, semua ada. Untuk keperluan dunia ada, tapi batinku masih kurang ya Allah. Nah ini berarti rezeki yang dia miliki belum bisa dapat mengantarkan dia ketenangan batin itu tadi. Jadi bagaimana rezeki ini bisa dapat menenangkan batin kita? Ada orang ketika dia itu tidak dapat memberikan sedekah, tidak tenang batinnya. Ketika diberikan ke orang, berikannya fakir miskin, diberikannya masjid, diberikan madrasah, diberikan kepada orang menuntut ilmu, walaupun cuma sedikit, inilah yang akan dapat menyelamatkan dia.
baik menyelamatkan mu'afatul dunia maupun mu'afatul akhirat, yaitu daripada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Apa ada orang ketika dia berikan anak yatim, orang susah, kemudian orang penuntut ilmu, hatinya gelisah, diberikannya, teringat dia kasih. Teringat dia itu apa? Dia berikan, aduh nyesal saya. Tidak, malah makin bahagia. Jadi wa husnul yakin, sebaik-baik yakin itu dia berikan dengan yaitu dunia dan akhirat. Jadi batin kita tuh tenang, enak. Rasakan coba, ya, rasakan bila kita memberi. Tapi ketika memberi jangan lagi dibangkitkan lagi, ya, itu hilang lagi dia, hilang. Berikan ke masjid, jangan bangkitkan lagi. Berikan ke madrasah, jangan bangkitkan lagi. Berikan ke orang-orang yang menuntut ilmu, berikan. Berikan kepada fakir miskin, jangan bangkit lagi. Di situ ketenangan jiwa kita. Kita membantu orang langsung senang hati. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku bermanfaat. Jangan sampai ketika itu ada orang yang hendak meminta bantuan, ketika itu berarti rezeki yang ini nggak bisa, maaf nggak ada. Berarti ini menyiksa ini. Dia menyiksa. Oleh karena itu bagi ulama-ulama sufi, orang-orang yang salik, mereka itu minta rezeki, boleh minta, silakan. Tapi jangan rezeki itu menjauhkanku kepadamu ya Allah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali daripada perkara-perkara yang lain. Selesai sudah baca doa-doa ini, doa daripada amalan subuhnya ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.